اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an sahrus siyam sahrul mubarak sahrul ramadan hudan linnasi wa bainatin min wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim sallim ala sayyidina wa habibi ma syafi'i maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Waqala Rasulullah SAW, Iza dahalu sakhar Ramadan futih wal jamaah bukat wal sama bukat wal das. Sadaqallahu adim wa sadaqar bil ma'bad. Sidang ahli ibadah rahimakumullah. Segala puji mari kita sanjungkan di Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya. Kita masih diberi kekuatan rahmah hidayah yang sangat luar biasa sehingga masih sanggup melanjutkan praktek ibadah menjadi kewajiban moral kita semua. Salawat iri salam senantiasa mari kita senyandungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, pengantar risalah terbaik yang turun ke bumi berupa kitabullah dan sunatullah, jadi pedoman hidup kita sampai yaumil qiyamah kelak. Ibu-ibu yang saya rincai, anak cucu, bapak-bapak jadi kebanggaan keluarga, adik-adik remaja masjid, anak-anak sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan kita semua barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tinggal 1 minggu lagi praktek ibadah puasa kita akan meninggalkan kita semua. Dan minggu terakhir kita ini itikaf, mengharapkan balasan yang setimpal jadi mimpi setiap manusia, bahwa pulang dari Sidratul Muntaha Rasulullah SAW sangat bersedih hati. Sangat bersedih hati. Kenapa? Umat-umat terdahulu besar-besar dan tinggi badannya dan panjang umurnya, lebih kuat fisik untuk beribadah. Umat-umat Nabi Muhammad SAW kecil-kecil badannya, menghulu Nabi Muhammad SAW. Hai Jibril alaihissalam, umat-umatku diciptakan badannya kecil-kecil, tidak kuat ibadahnya seperti umat terdahulu. Wahai Muhammad kekasih Allah, nggak usah khawatir tentang kekuatan fisik umatmu yang kecil-kecil itu, tetapi insya Allah pada bulan Ramadan, atas 1 hari dalam bulan itu, Allah membayar 1 pahala yang nilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung oleh akal sehat kita, kira-kira 88,4 tahun kita ibadah. Kalikan aja, kali 1000 bulan. Umur kita saat ini mungkin 60 katakanlah, atau 50, 60. Kalikan 88, berapa kali tuh nilai ibadah kita lebih banyak. Sehingga Rasulullah ada yang keluarnya ayat itu. Ayat berkait dengan Lailatul Qadar ini. Malam ini saya akan mengangkat keseharian kita yang membuat ibadah kita kurang nikmatnya, kurang pahalanya. Kunci-kunci ini keseharian kita semua. Kita udah tahu itu tidak baik, tapi terus kita praktekkan. Malah Rasulullah menyebutkan,
Manusia masih merawat hakikat yang terbaik ini, tidak pernah mencium surga. Apalagi masuk surga, mencium saja tidak. Yang pertama adalah berbohong. Kadzab, al-kadzibah. Walaupun kecil tataman berbohong itu, risikonya sangat-sangat luas sekali. Rasulullah mengeluarkan hadis sangat sahih sekali. Sampai 3 kali celakalah. 3 kali menyebutkan celaka itu. Dimaksudkan sebagai bohong yang dibenarkan hanya 3. 1, bohong menyelamatkan rumah tangga. Katakan kita di kantor kita sebagai kepala kantor didatangi oleh wanita cantik. Istri kita melihat wanita itu, siapa itu? Oh, orang minta proyek. Di wali kota tidak ada, jadi di kecamatan minta proyek di kita gitu. Oh, itu dalam rumah tangga. Mungkin juga penggemarnya Pak Camat ini. Tapi boleh berbohong di situ, menyelamatkan rumah tangga. Yang kedua, memperbaiki hubungan 2 orang yang putus silaturahmi, kata Pak Ahmad dengan Pak Muhammad. Kita bilang, Pak Muhammad mau salam dan Bapak minta maaf, kok Bapak nggak mau? Yang benar. Kayak Pak Muhammad ngomong lagi, Pak Ahmad mau salaman, mau. Yang benar. Kita pertemukan itu boleh, berbohong padahal tidak pernah terjadi sebelumnya. Bohong yang ketiga adalah bohong membela kebenaran. Rasulullah menyusun taktik perang berbohong untuk menangkan perang melawan kaum kafir. Boleh. Nah, bohong yang ini adalah, saya jujur saja Bapak Ibu sekalian, sejak juga nonton nilai luculan di TV itu, pencarian bakat apa namanya di TV itu, yang lucu-lucu. Saya lihat banyak bohongnya itu. Apa namanya ya, Ustaz? Ya? Pokoknya ngarang cerita saya lihat itu. Apa tuh yang sekarang hadiahnya besar banget tuh. Sampai lahir tukang-tukang bercerita yang bohong-bohong, ketawa kita semua, lucu memang gitu. Ngarang cerita bohong. Bunyi dalilnya begini. Wailul ladzi yuhaddisu bil hadis ilah kami kalu wa yakjimu wailullah. Celakalah bagi orang mengarang cerita supaya orang percaya dengan kebenaran cerita bohongnya itu, dan menambah cerita supaya yang tertawa dengan cerita bohongnya itu, maka bertambah bohonglah ia, maka celakalah ia 3 kali. Kita kan ingin bilang lucu-lucu, tidak ada kasusnya. Tapi sekarang cerita supaya orang percaya, supaya orang tertawa. Dosa besar itu. Rasul bilang tidak mencium bau surga. Kalau kita melihat di situ pandang mengurangi nilai ibadah kita. Ini konteks yang sangat keseharian kita itu. Dulu waktu ada telepon, belum ada HP ini, di rumah ada telepon. Pak, bilang apa? Bilang Bapak tidak ada. Dosa besar itu. Seberat apapun tante mau ngadu utang, terima itu tamu yang datang. Anaknya jangan ngajakan bohong. Kecuali kita sedang tidur lelap, anak kita tahu kita, Pak nggak beri bangunin, Bapak lagi capek. Boleh. Sebab tamu juga bagian dari rezeki kita semua. Tidak akan jatuh miskin. Dan datangin tamu japan minum atau sekedar ongkos pulangnya. Tidak akan jatuh miskin. Bagi yang mampu. Itu poin pertama. Kadang-kadang kita membohong anak kita juga dan menjadikan permen. Itu aja Rasulullah marah benar itu. Jangan. Permen tidak dikasih, ini kita dirayu dengan yang lain. Tidak boleh. Yang kedua adalah ghibah. Yaitu membicarakan kekurangan orang lain. Itu sifat kita, sehari-hari kita itu. Nggak tahu bulan puasa benar nggak si setan dibelenggu? Tadi hadis saya bacakan. Iza dahalu sahru man hutib al jamas sugil abal janam sulsilati syayatin. Tatkala bulan puasa datang, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Benar dibelenggu. Kok kita masih berbohong bulan puasa datang? Kenapa? Itulah arti sunat tobat.
bermaaf-maafan bulan puasa datang, malah ditambah orang ziarah ke kubur, mendoakan orang tua. Apa kok bisa berbohong kita? Ternyata dari kitab-kitab yang ada, budaya setan yang melekat pada dari kita nggak pernah hilang dari tubuh kita. Suka berbohong. Yang kedua adalah ghibah, al-ghaibah. Suka sekali membuka aib orang. Kenapa itu berat? Ghibah itu menjelekkan orang itu. Padahal ketika jelekan orang itu tobat. Semua dosa kita, semua pahala kita diambil oleh dia. Saat kita omong itu, orang itu tobat. Tidak berbuat jahat seperti yang kita omongkan itu. Semua pahala kita diambil oleh dia. Dosa-dosa dia diambil oleh kita. Apa kafaratnya? Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Bila kamu menggibah saudara muslim lainnya, hendaklah kamu bayar kafaratnya dengan mendoakan kebaikannya, diangkat derajatnya, bukan derajat lagi baik. Ya Allah, kita jelekkan seseorang nih, baru kembali Pak, saya gantinya, ya Allah angkat derajat Pak Muhammad ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Buka rezeki halal yang baik ya Allah. Angkat derajat kesehatannya. Baru kembali itu doakan kebaikan kafaratnya. Oleh sebab itu begitu berat menjelekkan orang lain. Ijazaka ra'ahadukum ahahul muslima bisyu'i falyastighfar innahu kafaratuhu. Bila kau jelekkan sudah muslim, kalau jelekkan kekurangannya, hendak kau balas kafaratnya dengan berdoa ke kebaikannya. Diangkat derajatnya. Yang ketiga, yang berkembang di dunia Indonesia saat ini. Al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah. Kenapa fitnah itu begitu sadisnya? Kita tidak tahu lagi. Kemajuan teknologi sekarang ditempel gambar tertentu seperti aslinya. Fitnah. Ditempel gambar tertentu kita percaya bahwa itu benar beritanya. Apalagi buzzer bayaran itu. Diadu domba sesama muslim di antara kita semua. Kami berharap kita semua yang meyakini kebesaran Islam jangan pernah terpancing. Bapak Ibu sekalian, saya bergabung, kasihan HP saya ini 350 itu grup WA saya. Sehari saya 3 kali menghapus konten-konten itu. Kasihan HP saya udah setengah jadul ini HP ini. Penuh 342 Pak kontennya. Ada yang paling parah Pak, bergabung di komunitas dimasukin nama saya. Yaitu orang mantan menteri, mantan jenderal, mantan pejabat, ada semua Pak. Saya agak mudan di situ. Setahun lalu ada 2 tokoh Pak, mohon maaf ya. 70 lebih umur kedua, satu laki profesor di orang Jawa Barat, satu lagi profesor dari Sumatera Utara, ibu-ibu yang laku Jawa Barat. Mohon maaf, saya tidak berpihak pada siapapun, calon presiden, calon gubernur, tidak. Tetapi dimuat dalam situ tuh, gambar seorang yang saat ini dari viral, diidolakan banyak orang. Ditulis latar belakangnya, keluarga tukang curi korma di Arab datang ke sini karena miskinan di kampungnya, datang ke Indonesia. Digambarlah dengan rupa tidak pantas. Saya yakin si profesor ini seiman dengan saya. Pas mau maghrib itu. Prof, baca Al-Humajah ayat 1, saya bilang. Dan tolong balikan pada saya. Setengah jam saya tunggu, ada nggak orang protes? Tidak ada Pak. Saya protes. Prof, 10 tahun, 8 tahun lebih tua dari saya profesor ini Pak. Udah pensiun juga, sebagai mahaguru. Tolong baca Al-Humajah ayat 1, saya bilang. Dan tolong kembali saya. Dia jawab,
Terima kasih ceramah maghribnya. Bukan masalah ceramah, saya bilang. Jangan main-main dan menghira kelakuan orang. Kita tidak lebih baik dari dia. Sampai hari ini nggak mau tampil lagi, Pak. Saya pakai ayat Quran. Baca Al-Lumajah 1. Benar ya Ustaz? Al-Lumajah 1 kan? Walikul masjid Lumajah kan? Tuh. Celakalah bahasanya, Pak. Bagi orang yang menjelekkan orang lain. Bata kasar dan kotor lah. Celaka ini neraka, isi neraka, Pak. Kalau Rasulullah, kalau Allah mengatakan celaka isi neraka kalau sebelum dia tobat. Satu lagi, Profesor Wanita Sumatera, dia ketua tim untuk seleksi Eselon 1, dia kementerian itu orangnya, Pak. Saya tahu sepunya terbang. Kesombongan itu satu saat, dia ngomongnya begini, munafik aja sebagian orang Islam. Di Qur'annya ditulis kok, belajar ke Cina itu wajib. Saya tunggu, tidak ada menjawab. Tidak ada menjawab. 1 jam, Prof, mohon diralat bahasanya tidak pas, saya bilang begitu. Saya tahu kok, ngotot nih ibu nih. Bu, ibu tidak seiman dengan saya, tolong dijawab. Tidak dijawab 3 kali. Saya ketua tim ini, persetan yang ketua tim itu. Bu, ibu tidak seiman dengan saya. Bunyi ayatnya begini. Utlubul ilmi lobisin, ya. Belajar sampai negeri Cina. Itu Imam Ahmad ngomong dia para sahabat dan Nabi, bukan hadis. Apalagi Quran. Bunyi suratnya begini, kata-kata indah dari Imam Ahmad, bukan hadis. Belajar baru sampai ke negeri Cina. Utlubul ilmi walau bisin. Bukan hadis. Tapi para sahabat dan Nabi diam. Bukan. Saya bilang, Prof, mohon, ibu tidak seiman dengan saya. Kembalikan bahasa itu. Tidak ada dalam Quran. Tidak ada dalam hadis. Itu kata-kata indah dari Imam Ahmad. Maaf saya salah kutip. Tidak tampil dari ini orang. Saya pakai yang mendasar. Oleh sebab Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari Tika Rahmat berpesan ini, Islam sedang diadu domba saat ini. Jangan mau diadu domba. Dengan bahasa-bahasa visi yang tidak pas. Hilafah lah. Tidak mungkin. Kalau mau jadi hilafah, dari 9 orang tim perumus undang-undang itu, MA masih hanya 1 orang Kristennya. 8-nya orang Islam. Kalau mau dari itu udah hilafah kita. Tidak pernah bermimpi sama cucu untuk dia hilafah dia. Tidak mungkin. Dengan Pancasila ini. Saya garis bawah itu. Bu, jangan garis bawah itu. Tidak mungkin hilafah. Kita udah sepakat. Kalau mau waktu merdeka, 1845, sepakat Pancasila dasar negara. Bukan hilafah. Ini adu domba antara kita dan kita. Nah, oleh sebab itu, kenapa fitnah itu begitu kejamnya? Seorang pimpinan pondok pesantren, seorang imam besar, memanggil anak didiknya, coba lemparkan bulu ayam ini. Di gedung yang tinggi lemparkan, suruh bawa angin. Setelah itu, ambil kembali itu bulu ayam. Berapa yang terkumpul? Hanya 30%, Pak. Itulah fitnah. 7% udah dimakan oleh kita semua. 30% yang kembali. Itu susah banget fitnah. Argentina dengan Brasil gara-gara fitnah hampir-hampir berperang. Negara Afrika juga sering berperang karena fitnah. Yang selanjutnya namimah. Tidak masuk Islam orang yang adu domba. Al-fitnatu la yadkhulu jannatan namamun. Tidak masuk surga orang adu domba. Nah, sekarang beredar di ruang kita ini semua Bapak sekalian. Apalagi di dunia maya ini, jangan terpancing. Saya paling jarang komen pada 300 WA itu. Kalau keluar moral baru saya ngomong. Malas sekali itu. Itu lagi. Oleh sebab itu, mari kita rawat kebersamaan Islamnya. Sangat luar biasa ini, supaya kita tidak terpancing dan terbawa-bawa di dalamnya. Yang selanjutnya adalah Al-Lumajah ayat 1 tadi. Berkata kasar dan kotor. Ini kebiasaan kita hari-hari juga. Saya bilang, wailul kulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang berkata kasar dan kotor, inti seperti itu. Nah, perawatan konteks ini harus menjadi bagian keseharian kita semua.
Di jalan, Bapak Ibu sekalian, senggolan 2 motor ini. Yang satu ngomong isi kebun binatang, yang satu, subhanallah maafkan saya. Nah, 2 konteks ini, satu yang sabar, satu yang emosi. Nah, saya baca di satu literatur ilmiah, yang Profesor Reisman dari Inggris meneliti 2 orang ini. Reisman ini meneliti orang yang paling emosi dan paling sabar gitu. Ternyata dalam tubuh kita ini hampir 100 miliar saraf, Pak, di seluruh tubuh kita ini. Yang paling cepat adalah ke hati sama ke otak. Antara otak besar otak kecil ada namanya jembatan farol, Pak. Itu berjuta-juta sel saraf. Misalnya cuma kata kotor atau babi setan, babi anjing, itu ratusan saraf putus, Pak. Nah, orang-orang ini, Reisman meneliti itu, orang itu cepat mati, kesapian darah tidak benar, dan gampang sekali sakitnya. Dan yang lucu, Reisman meneliti, padahal bahasa kita ada, dalam hati, heart atau kolbun salim itu, tambah 1 kita pasti yang ngomong setan lo, tambah 1. Yang ngomong maafkan saya, astagfirullah, hilang titik 1 di hatinya. Pantasan, dalilnya gimana Ustaz? Nah, bila 1 segumpal darah itu, daging itu bersih, maka bersihlah hati. Hati namanya. Kalau ini bersih, Pak, bersihlah semua, pasti terkendali emosi kita ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita rawat kebersihan, bagian tidak terpisahkan daripada kehidupan kita semua. Yang terakhir adalah, ini perlu saya garis bawah ini. Mencuri, kita tidak sadar, siapa diminta bertanggung jawab dalam kehidupan ini? Akil balik. Akil balik. Yang tidak minta orang yang tidur, orang yang tidak waras, tidak minta bertanggung jawab. Kita nyuri mangga dulu tuh ada akil balik. Termasuk saya, lempari mangga tetangga. Bangga benar itu. Di padang mahsyar, kita pikul itu, kita cari itu. Kita cari itu, mana pemilik mangga. Masih hidup sekarang, Pak, ingat wajah itu entah di kampung kita, di Sumatera Barat atau di Sumbawa sana, di kampung saya. Ingatin nama orang, minimal wajahnya, minimal namanya. Masuk ke masjid, Pak, mangga berapa sih harganya? Ini adalah sedekahnya pemilik mangga itu. Baru kembali, Pak, hati-hati di padang mahsyar. Yang kedua, ini istri saya biasanya, atau ibu-ibu nih, masuk rumah makan, Pak. Berapa jatah tusuk gigi buat kita, Pak? 2 biji, paling banyak. Karena bagus 5 dimasukin ke tasnya, jangan main-main tuh. Minta izin pembantu warung itu. Mas, minta ya? Oh, silakan. Itu kalau direstui, apa yang terjadi, Pak? Kita pikul tuh tusuk gigi itu nanti di padang mahsyar, cari pemiliknya. Kafaratnya itu, Pak. Yang kedua, mencuri air listrik walaupun punya negeri, jangan main itu. Jangan main-main. Saya pernah, Pak, waktu jadi aparat pemerintah di puncak karir saya berkunjung satu kantor camat. Masih aktif saya. Wakil camat, sekcam gugup, Pak. Saya datang ke kantor itu. Kenapa Anda biasa seperti itu? Wakil camat, Pak, sama sekcamnya. Dari mana listrik ini? Nyuri, Pak. Lah, uang pembinaan DK itu banyak, saya bilang. Saya mantan camat, saya bilang. Siapa tinggal lakunya? Si X lagi sekolah katanya. Lah, nggak bener nih, saya cabut, Pak. Nyuri, Pak. Udah berapa? 2 tahun setengah. Nggak bener, hitung. Jadi air yang keluar di musola tempat kita sholat itu, airnya bersih, haram buat kita ambil wudhu tuh. Nyuri, walaupun punya negara. Termasuk, Pak, anak kita rajin remaja, Pak. Nyuri air listrik, tiap kamar mereka ada alat musik, ada segala macam komputer. Karena tidak sanggup curi. Hati-hati, Pak. Kafaratnya itu. Bayarnya ke masjid. Sebagai sedekahnya orang kita curi itu. Termasuk ke negara, Pak. Hal yang kecil. Kesimpulannya, ada 2 kasus, Bapak sekalian. Yang pertama, tabi'in. Setelah mendengar para sahabat, tabi'in, ahli ibadah yang memimpin penerus dari Rasulullah. Orang ini, Pak, dari akil balik sampai usia 80 tahun tidak pernah berbuat salah. Masyarakat tahu tuh. Anak didiknya banyak sekali. Pong sehari-hari itu pong ahli ibadah yang tidak pernah punya cacat. Sedekahnya gampang. Bersamaan itu, hiduplah seorang tukang nyuri kain kafan, Pak.
Setiap orang meninggal dicuri kain kafannya. Sebab lagi berkembang isu perdukunan pada zaman itu. Tabi'in itu generasi ketiga setelah sahabat itu Pak. Bukan tabi'in. Penyambung dari sahabat. Dicuri Pak, tidak ketahuan saya tinggi ilmu orang itu. Dia meninggal dicuri kain kafannya. Malah pernah jatuh cinta pada seorang wanita Pak, si pencuri kain kafan ini. Dia jatuh cinta tidak pernah terlaksana. Mayatnya diperkosa Pak. Oleh pencuri kain kafan ini. Mayatnya diperkosa. Suatu saat si kiai besar ini yang gak punya dosa meninggal Pak. Dicuri juga kain kafannya. Apa yang terjadi? Ternyata ahli badai ini Pak duduk di kuburannya pas digali. Tertusuk bambu dari kanan ke kiri. Terkagetlah pencuri kain kafan. Sampai tetangga beliau. Hai kiai guru kami, kenapa ini Anda ahli ibadah apalagi saya? Hei, Fulan, saya habis makan daging mau memimpin sholat di masjid, kata kiai ini. Saya ambil sembilu itu apa Pak? Irisan bambu kecil buat nusuk gigi, karena nyangkut daging di gigi saya. Si lain tuan rumah tidak tahu. Inilah siksa kubur, apalagi nyuri yang besar-besar. Sembilu Pak. Sejak saat itu, hai ahli-ahli pencuri, sampaikan pada pemilik, maafkan saya. Besok gali kembali kubur saya. Kamu sebagai saksi. Kisah ini Pak, dilapor Pak, saya tukang gali kubur. Ibu kan tahu nggak pernah nangkap. Si ahli mayit minta maaf karena ngambil sembilu irisan bambu kecil, balai-balai pak rumah itu buat nusuk gigi karena nyangkut daging. Itu aja dosanya. Dan kita rame-rame suruh gali lagi kuburan. Alhamdulillah dimaafkan, selesai urusannya. Itu hubungan manusia. Yang berhubungan Tuhan, tobat nasuha selesai. Hubungan manusia, harus minta maaf kita. Atau doakan kebaikan, itu akaparatnya. Yang kedua, nggak usah khawatir. Ini zaman Rasulullah, kisah nyata. Tukang perkosa, pembunuh, tukang mabuk. Menjelang kematian dikejar oleh malaikat pencabut nyawa Pak. Dikejar-kejar. Kamu tinggal beberapa detik lagi nyawamu. Akhirnya lari menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tukang mabuk, tukang perkosa, tukang bunuh. Ini masyarakat penjara mengejar aku terus ya Rasulullah. Aku ingin sholat di belakangmu. Tidak pantas kamu makmum, bahkan pergi cari kematian padang pasir. Kata Rasulullah, Rasulullah marah. Jibril datang, hai Rasulullah, kamu hanya pembawa risalah, bukan pencipta. Terima itu makmumnya, tobat itu, suruh sholat di belakangmu. Kata Rasulullah, hai para sahabat, jemput si Fulan itu di padang pasir. Suruh kembali ke sini, makmum di belakangku. Rakaat kedua meninggal Pak. Nunggu selesai sholat baru, tidak ada isi jemaah yang mau ngantar. Rasulullah bilang, mandikan dia. Nggak mau Rasul, mandikan dia. Saya dapat peringatan dari Jibril untuk menerima manusia tobatnya. Baru rakaatnya mati Pak. Apa yang terjadi? Rasul dan sahabat ngantar kuburan. Rasulullah jalannya begini-gini Pak. Rasul kenapa begitu? Berjuta malaikat datang menjemput mayatnya. Bayangin tuh Pak. Karena dia tobat sebelum mayatnya dicabut. Rasulullah datang Pak ke kuburan, jalannya begini. Jin. Kenapa Rasulullah? Berjuta malaikat datang menjemput mayat orang itu tobat. Oleh sebab itu mari belajar bersama dari konteks ini, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini ada manfaatnya. Insya Allah 2 pelajaran berharga kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada baiknya dari Allah SWT, kalau tidak baik dari burhan, mau yang tuluf, akhirnya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz.